Pinatikem hujur di topini tapian manang tu dia pehita mangalaka saya tu sima dapat parsaulian, yang artinya lur, apa kabar kalian dimanapun berada, semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini kembali lagi bertemu dengan aku Lae Pandiangan. Topik yang akan kita bahas yaitu mengapa saya memilih biovlog. Nah, ini penting. Mengapa saya memilih biovlog sementara ada cara budidaya ikan dengan versi lain? Semisal yang kita ketahui, untuk budidaya ikan biasanya itu ada 4. Yang pertama biovlog, yang kedua sistem resirkulasi, yang ketiga itu sistem air deras, dan yang keempat itu konvensional atau tambak. Nah, dari keempat ini yang menurut saya yang lebih menguntungkan itu sistem air deras. Alasannya pertama, hemat biaya, tidak perlu listrik, air berganti 24 jam. Tapi untuk sistem air deras ini itu tidak bisa di semua daerah. Dia harus memiliki sumber air yang benar-benar bersih dan layak pakai. Biasanya ini di daerah-daerah pedesaan masih banyak. Jadi ada suatu sumber air misalnya dari gunung atau dari mana, dibuatkan jalur menuju kolam kita. Nah, nanti itu biasanya airnya akan terus mengalir 24 jam. Keuntungannya ikan cepat besar dan lebih sehat. Yang kedua menurut saya yang lebih menguntungkan itu ialah budidaya ikan nila dengan sistem biovlog. Tanpa mengurangi rasa hormatku kepada teman-teman pembudidaya ikan dengan sistem RAS dan ikan yang lain, inilah alasan saya mengatakan mengapa budidaya ikan nila sistem biovlog itu lebih menguntungkan. Sebelumnya perkenalkan lur, biovlog itu artinya terdiri dari 2 kalimat, bio dan vlog. Bio yang berarti kehidupan, vlog gumpalan. Jadi gumpalan hidup. Nah, gumpalan hidup atau biovlog ini dihasilkan oleh bakteri probiotik yang pada umumnya itu berasal dari jenis bakteri Bacillus. Jadi bakteri Bacillus ini bersama rekan-rekannya mengubah kotoran ikan menjadi sumber makanan baru untuk ikan. Jadi kotoran ini diubah menjadi vlog dan ikan makan vlog. Nah, itulah pengertian biovlog. Alasan saya pertama sekali menjatuhkan pilihan budidaya ikan dengan sistem biovlog ialah karena keterbatasan sumber air. Jadi lur, air saya itu berasal dari sumur bor dengan kualitas yang bisa dikatakan buruk, tidak layak konsumsi. Air keruh berwarna kuning. Nah, manusia aja tidak bisa memakai air itu, apalagi kita kasih untuk ikan yang notabene 100% hidup ikan ini ialah di air. Jadi karena bantuan saringan makanya air itu bisa difungsikan. Lalu kaitannya dengan biovlog adalah budidaya ikan dengan sistem biovlog ini lur, hemat air. Dimana jika kita berhasil membudidayakan ikan dengan sistem biovlog, bakteri probiotik itu bekerja secara maksimal, maka bisa dikatakan tidak ada pergantian air pada kolam lur. Yang ada hanya penambahan air dan pembuangan. Pembuangan ini biasanya kita lakukan apabila pertama kalau musim hujan, yang kedua kalau kolam kita bermasalah. Tapi kalau itu tidak terjadi,
ya tidak ada pembuangan air lur, hanya penambahan aja, karena penambahan ini penting juga diakibatkan cuaca air kan menguap, jadi itu berkurang, bisa kita tambahkan, bisa kita lakukan penambahan air. Selanjutnya budidaya ikan dengan sistem bioflok ialah jumlah padat tebar itu lebih tinggi. Kalau pemula bisa bermain di angka 100 ekor per meter kubik. Kalau kalian sudah ahli dan sudah berpengalaman, itu bisa kalian tingkatkan 120 bahkan sampai 150. Jadi keuntungannya dengan jumlah padat tebar yang lebih tinggi, otomatis hasil yang kita dapatkan lebih banyak lagi. Selain itu, FCR budidaya bioflok ini relatif lebih stabil. Untuk budidaya dengan sistem konvensional, FCR itu bisa di 1,5 lur. Sedangkan di bioflok ini mentok-mentok kalau misalnya kita belajar baru memulai mungkin di 1,2 lah. Tapi kalau kita nanti seiring berjalannya waktu semakin pintar, semakin memahami bioflok ini, FCR itu lur bisa kita tekan sampai 0,85. Nah tentu ini kan sangat bagus ya, karena akan mengurangi biaya pakan yang diberi. Menurut saya hampir 70% lebih pengeluaran kita selama budidaya ikan dengan sistem bioflok ataupun dengan sistem apapun itu biasanya dipakan kan lur. Jadi kalau kita berhasil menekan pakan ini, FCR-nya sampai 0,85, itu akan sangat bagus sekali untuk menghemat biaya kos, biaya operasional, sehingga harga jual ikan kita juga bisa bersaing dan keuntungan yang kita dapat dari harga jual tersebut bisa lebih tinggi. Alasan saya katakan FCR itu bisa ditekan karena sistem budidaya ikan dengan bioflok kan memanfaatkan kotoran ikan sebagai sumber pakan alami. Jadi selain dari pelet yang kita beri, ikan itu juga mendapat sumber pakan dari bioflok dan dari plankton-plankton yang ada pada kolam. Jadi bukan tidak mungkin menurut saya FCR itu bisa ditekan. Bahkan sudah banyak pembudidaya bioflok yang berhasil membudidayakan ikan secara bioflok bisa menekan FCR sampai di angka 0,85 lur. Jadi itu bukan bualan atau bukan hayalan semata ya. Berikutnya, waktu panen ikan dengan sistem bioflok relatif lebih singkat dan bobot yang didapatkan relatif lebih berat. Jadi kalau kita bandingkan dalam 4 bulan sistem budidaya ikan bioflok dibanding konvensional, hasilnya jauh berbeda lur. Selain itu, untuk bobot ikan per ekor jauh lebih berat karena seperti yang saya katakan tadi, dia kecil-kecil tapi berisi. Berikutnya, keuntungan budidaya ikan dengan cara bioflok itu ialah ramah lingkungan. Kalau kolam kita berhasil dipenuhi bakteri bioflok, maka biasanya air kolam itu tidak bau lur. Nah ini penting juga, karena kalau misalnya bau, kita yang dikomplain tetangga kan, jangan-jangan kita bisa jadi ribut dengan tetangga. Nah selama saya budidaya ikan nila dengan sistem bioflok ini belum pernah dikomplain tetangga, karena rumah saya ini bisa dikatakan di tengah pemukiman. Bisa kalian lihat ini rumah. Nah itu juga rumah, itu rumah kita. Nah jadi kolam saya ini dikelilingi rumah. Sejauh ini saya sudah hampir satu tahun budidaya ikan bioflok, belum pernah mendapatkan komplain kolam saya ini bau dan mengganggu tetangga. Dan yang paling penting ya lur, dalam budidaya ikan dengan sistem bioflok ini, harga jual ikan bioflok itu biasanya lebih tinggi lur dibanding dengan
ikan konvensional. Biasanya kalau kolam tambak itu harga jualnya itu kalau daerah saya ya ke Tengkulak itu sekitar 18 sampai 20 ribu lur. Nah, kalau bioflok itu bisa di atasnya. Kalau saya selama ini pengalaman saya paling murah itu saya jual di 23. Paling mahal di 30 ribu. Di ukuran 5-6 ekor sekilo. Nah, untuk daerah lain saya kurang tahu ya lur. Ini saya berani buka-bukan harga biar kalian juga ada perbandingan nanti berapa harga yang kalian mau jual. Dan yang kedua, kalian juga harus pikirkan lur, berapa kos atau pengeluaran kalian selama budidaya ikan nila. Jadi analisisnya itu harus ada. Nah, untuk analisis budidaya ikan nila bioflok sudah barusan saya bahas, ada videonya, tinggal lihat aja lur di link deskripsi akan saya lampirkan ya. Nah, biasanya juga lur, budidaya ikan sistem bioflok ini berkaitan dengan hasilnya. Hasil ikan yang didapat. Tadi kan saya katakan rasa ikan lebih manis dan harga lebih mahal. Itu didukung karena ikan yang kita budidayakan ini tidak bau lumpur, tidak bau tanah. Makanya tadi saya katakan budidaya dengan bioflok ini ikan yang didapatkan hasilnya premium. Alasannya karena itu tadi lur, selain dagingnya lebih tebal, rasanya juga lebih manis, tidak berbau lumpur. Selanjutnya lur, hemat air versi budidaya bioflok ini selain dari tidak diganti dan hanya ada penambahan, itu air yang kita pakai tadi, misalnya kita budidaya ikan ini dan apabila panen, air yang kita gunakan ini bisa kita buat untuk kolam baru lur, sampai 80%-nya. Jadi kita tidak perlu repot-repot membuat vlog baru lagi. Karena kalau semisal ikan kita sehat dan airnya bagus, maka vlog-vlog yang ada di dalam ini juga otomatis kan bagus, sayang dibuang. Berbeda hal jika airnya tidak bagus, banyak ikan mati. Nah, itu jangan coba-coba kalian pakai ke budidaya atau ke kolam baru. Nanti kan kalian yang kolam baru juga ikut mati lur. Nah, seperti inilah contohnya lur budidaya ikan dengan bioflok. Kolam saya ini warna airnya agak kecoklatan tapi tidak secoklat kalau pakai atap ya. Masih ada hijau-hijaunya, tidak masalah. Yang penting kalian lihat nafsu makannya itu lur. Nah, sebaik kita kasih makan disambar dan habis. Nah, itu pertanda ikan kita sehat dan bagus. Untuk video mengenai pembahasan mengapa saya jatuhkan pilihan budidaya sistem bioflok sampai di sini dulu. Terima kasih dulur-dulur sudah menonton. Karena sebentar lagi saya akan berangkat. Ada telepon, saya ini lagi ditelepon sama Pak Joe Biden, mau ngomongin bisnis katanya. Saya beserta seluruh ikan nila dan kolam-kolam bioflok ini pamit undur diri. Merdeka. Halo, iya Pak Joe Biden, dengan saya sendiri. Ada yang bisa dibantu? Oh, oke Pak, oke siap. Oke Pak, meluncur ke TKP Pak 86.